Halo teman-teman semua. Baik, pada pembahasan kali ini saya tidak membahas masalah pemrograman ya, melainkan saya akan membahas AutoCAD, yaitu drafter. Apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ya? Yang pertama yang akan saya bahas yaitu line, extend, offset, erase, trim dan sebagainya ya. Memang tujuan dari channel ini yaitu untuk membahas atau mengupas semua materi IT yang saya mampu. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju TKP. Dalam pembuatan garis pada AutoCAD itu terbagi menjadi dua cara ya. Ada dua cara di sana, yaitu pertama dengan menggunakan koordinat Cartesius ya. Saya tulis di sini, koordinat Cartesius. Koordinat Cartesius yaitu x, y ya, sumbu x dan sumbu y di sini. Nah, yang kedua yaitu koordinat polar. Ya, koordinat polar yang kedua. Red panjang berbanding sudut. Apa yang membedakan kalau pada koordinat Cartesius yaitu xy ya, titik x, titik y nanti dihubungkan seperti nokta-nokta, nanti baru terhubung garis seperti itu. Sedangkan pada koordinat polar yaitu panjang berbanding sudut. Jadi panjangnya ditentukan berapa, nanti sudut kemiringannya ditentukan 0 derajat kah, 15 derajat atau berapa ya, seperti itu. Saya akan membuat sebuah garis dengan menggunakan konsep koordinat Cartesius ya. Misalnya saya ketik di sini. Dalam membuat garis bisa dengan mengklik icon line seperti ini atau ketik langsung. Kalau saya selalu mengetik langsung saja line seperti ini. Nah, specific first point-nya ini tidak bisa sembarangan, harus ditentukan x-nya berapa, y-nya berapa, tidak seperti nanti koordinat polar ya yang bebas atau sembarang menentukan awal dari specific point. Karena saya tentukan misalnya di sini untuk spesi poinnya misalnya 10,10 ya. Nah, ketemu dia di sini ya, 10.10 di sini, 10. Nah, sekarang saya akan membuat garis. Ini kan belum garis, hanya baru titik ya. Membuat garis berarti saya akan membuat garis ke kanan ya, ke kanan. Berarti yang akan ada perubahan yaitu di titik x, y-nya tetap. Misalnya saya tentukan 50 untuk
X-nya 50 ya, koma 10, Y-nya tetap. Nah, seperti ini ya, jadi garis. Nah, kalau misalnya sekarang saya mau naikkan ke atas, mau naik ke atas buat garis, berarti yang berubah di titik Y. X-nya tetap di 50 ya, koma di sini tetap, tapi yang berubah di sini yaitu sudut Y-nya 50, koma misalnya saya bikin 40 lah, 50 aja, 50. Nah, dia ke atas seperti ini ya. Nah, ini cara membuat garis berdasarkan koordinat kartesius. Jadi x, y seperti itu, dari titik x, titik y. Jadi dari titik ke titik. Jadi biasanya ini dibuat untuk pemetaan ya, untuk pemetaan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dengan koordinat polar ya? Koordinat polar itu panjang berbanding sudut. Nah, sekarang perintah tetap line, hanya pada specific first point saya bisa sembarangan tentukan di mana saja. Misal saya tentukan di sini ya. Sekarang saya mau buat garis lurus horizontal ke kanan ya. Cukup gini aja, add ya, seperti ini. Panjangnya berapa saya mau tentukan. Misalnya panjangnya saya mau tentukan 10 ya, 10. Sudut kemiringannya berapa? 0 ya. Ini jadi ya. Sekarang saya mau buat lagi, misalnya sudut kemiringannya ke atas, berarti saya tentukan lagi di sini dengan panjang yang sama 10 misalnya. Sudut kemiringan vertikal tegak lurus berarti 90 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, terus saya menentukan lagi, misalnya mau ke kiri 10 ya, sudut kemiringan 180 berarti ya, seperti itu. Langsung aja add 10 lebih kecil 180. Nah, seperti ini. Tutup sini langsung ya, langsung ini ketemu, add pointnya ketemu. Nah, baru jadi kotak ya, seperti itu. Nah, inilah cara membuat suatu garis dengan koordinat kartesius dan koordinat polar. Sekarang kita akan melakukan trim ya. Seperti apa trim? Kita buat dulu objek bersinggungan seperti ini misalnya. Nah, nanti yang akan saya potong ini objek yang di luar ini ya, garis horizontal ini ya. Ya, di sini akan saya potong. Nah, kalau erase kan ini semuanya hilang. Jadi gunakan perintah trim ya. Trim itu toolboxnya, yaitu toolboxnya itu seperti ini trim ini. Nah, ini trim ya. Tapi saya selalu langsung ketik saja di sini trim. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga saya menentukan objek singgungnya ya, objek singgungnya ini misalnya saya klik, atau bisa juga nanti dengan cara memblok semua dulu, enter, hilang ya. Misalnya sekarang yang sistem blok semua, saya buat lagi trim ya, ini blok semua namanya. Nah, nggak apa-apa yang di bagian ini dengan ini tidak keblok, karena yang kita butuhkan hanya bagian ini ya saja ya, yang area yang terarsirin yang di blok. Langsung tekan enter. Mana yang mau ditrim? Misalnya ini yang kita mau trim, klik saja ini. Nah ya, itu trim ya, memotong garis tertentu ya, garis tertentu yang bersinggungan dengan objek lainnya, itu trim. Nah, sekarang bagaimana dengan extend? Nah, bedanya trim memotong, kalau extend menyambungkan yang terputus. Misalnya saya mau sambungkan garis ini yang terputus ke garis yang horizontal di bawah ini ya, yang terputus di sana. Nah, perintahnya extend. Simbol extend mana? Di bawahnya trim ya, ini seperti ini. Ini extend ya. Saya tulis di sini misalnya extend. Nah, tentukan bidang objeknya yang akan nantinya garis itu terhubung ke sana. Berarti ini kan.
garis ini yang menjadi bidang objek, bidangnya apa namanya, garis objeknya ya, yang akan nanti menghubungkan garis itu terhubung ke sini. Ini diklik, enter ya, baru garisnya diklik. Nah seperti itu ya. Kita ulangi, misalnya saya buat garis di sini ya, kita perintah extend ya. Setelah begini, pilih ini yang menjadi objek penghubungnya, bukan objek yang akan dihubungi ya, seperti ini, enter, baru objek penghubung. Nah ya, jadi nah itu trim dan extend. Kalau misalnya menghapus ya, mau objek itu erase, itu bisa begini, nggak usah pakai perintah erase, begini aja bisa ya. Nanti yang terakhir ini kena semua, kehapus semua. Nah kalau kurang ini, nah seperti ini juga misalnya udah hapus, nah langsung delete, bersih ya. Itu erase. Nah kalau erase juga, kalau mau tahu di mana ininya, apa namanya, toolboxnya, ini erase ya, ini erase ya. Sekarang saya akan membahas tentang offset ya. Offset itu gambarnya seperti ini offset ya. Nah ini offset ya. Sekarang saya buat garis misalnya seperti ini. Juga saya akan membuat objek kotak misalnya seperti ini ya. Nah nanti akan kita bedakan offset dengan copy dulu ya. Kalau copy kan seperti ini, kita ini copy ya, ini copy. Nanti akan saya bahas di pertemuan yang lain. Copy misalnya seperti ini. Nah kalau copy kan ini di sini, pilih objeknya. Nah nanti bisa ditentukan jaraknya atau langsung digeser gerakan ke sini. Nah misalnya begini. Nah misalnya begini. Nah, beda dengan offset. Offset itu dalam sama menggandakannya, tetapi yang membedakan pada offset itu garis atau objek itu harus kedudukannya sama ya. Jadi kayak misalnya kayak baris lah gitu, kayak membuat baris gitu loh. Jadi nggak bisa ngacak-ngacak seperti itu kayak copy. Jadi sifatnya itu menggandakan, tetapi dia bisa tersusun rapi, dari ininya sama, apa namanya itu, jaraknya sama gitu loh. Tidak bisa sembarang dipindah-pindah seperti tidak bisa seperti copy dipindah seperti itu ininya, posisinya ya. Kita praktekkan saja. Offset ya, misalnya saya tentukan di sini spesifik desainnya berapa, misalnya saya tentukan 5 misalnya ya. Objeknya ini saya pilih. Nah seperti ini offset namanya. Oh ya, misalnya saya pilih lagi offset untuk yang kotak ini ya. Offset lima misalnya ya. Saya tarik keluar. Nah seperti itu, ini offset ya. Nah kalau misalnya apa harus keluar, tidak juga, bisa juga ke dalam. Offset misalnya, tapi saya tadi nggak tahu ini sembarang, masalahnya saya inilah buat 2 lah misalnya ya di sini. Nah seperti ini ya. Jadi bisa keluar atau ke dalam ya, tapi susunannya itu benar-benar tersusun rapi ya. Tidak bisa, kalau copy kan dia nyebar bisa kemana-mana ya. Itu bedanya offset. Nah sekarang setelah offset ya, materi berikutnya yaitu explode. Explode itu apa? Explode itu memecah objek yang utuh. Nih kita perhatikan ya. Ini kalau ini kan, nah ini berarti suatu objek utuh yang satu dengan lainnya itu saling berkaitan ya, tidak terputus-putus ya, seperti itu. Ini langsung utuh. Nah kalau misalnya dihapus, ya hapus semua, hilang. Nah bagaimana kalau ini kita mau pecah ya objek ini? Nah perintahnya itu explode. Gambarnya itu gambar dinamit ini explode ya, memecah ya. Kita klik di sini explode misalnya. Nah
Setelah itu pilih objeknya yang mau dieksploit, ini misalnya kan, enter. Coba kita perhatikan. Nah, sekarang dia sudah terputus-putus, ya kan? Suatu garis-garis yang terhubung. Tapi sini sudah tidak menjadi objek utuh lagi. Nanti kalau kita mau belajar 3D, objek seperti ini tidak bisa diekstrut, ya, tidak bisa diekstrut. Maka diharuskan nanti ada perintahnya, yaitu region, ya. Perintah lanjutannya kalau menggabungkan kembali objek yang terputus supaya hasilnya seperti ini namanya region, ya. Region gitu, seperti ini, region. Kita pilih ini, kita blok aja seperti ini, boleh. Nah, jadi satu kembali, ya. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara region dengan explode, ya. Kalau region itu menggabungkan objek-objek yang terputus, ya, garis-garis yang terputus disatukan kembali menjadi objek utuh, ya, itu region, ya. Sedangkan explode kebalikannya, objek yang utuh tadi dipecah, akhirnya jadi satu kesatuan yang tidak menyatu secara utuh, ya. Itu perbedaan antara region dengan explode, ya. Oke, setelah tadi kita belajar tentang line, ya, trim, explode, ya, extend, region, erase, ya. Sekarang kita bagaimana membuat sebuah objek seperti yang terlihat seperti di depan ini, ya, seperti ini. Ditentukan di sini lebar objek dalam yaitu 9, ya. Tingginya objek dalam yaitu 12. Terus jarak, ya, jarak antara objek dalam dengan objek luar yaitu 2,5, ya. Oke, sekarang bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, langkah pertama kita buat dulu objek bagian dalam, ya. Tadi ditentukan panjangnya itu atau lebarnya itu 9, ya, lebarnya itu 9, ya. Buat saja garis 9 di sini dengan polar add 9 lebih kecil 0. Nah, seperti ini. Lalu tadi tinggiannya itu 12, ya. Bagaimana caranya? Kita offset saja garis ini 6 ke atas, 6 ke bawah. Caranya offset. Ya, ini kita tentukan 6. Naikkan ke atas seperti ini, juga naikkan ke bawah seperti ini. Turunkan ke bawah, maaf. Nah, seperti itu, ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya itu kita buat aja garis. Nah, kita tentukan titik tengah. Kalau belum ketemu titik tengah seperti ini, masih sulit, kita lakukan tools, drafting, setting, ya. Drafting setting, di sini dipilih semua, and midpointnya segala macam, node, ya, kita pilih semua nih, select all aja, oke. Nah, supaya ketemu nanti titik tengah. Nah, ini titik tengah ketemu sekarang kan, kita buat garis ke bawah. Nah, seperti ini, enter. Lalu hapus yang ini, ya, hubungkan ini. Ketemu, terus hapus semuanya yang ini, yang di dalamnya, garis vertikal dan horizontalnya, jadi kan. Oke, setelah objek dalam terbentuk seperti ini, ya, langkah berikutnya yaitu kita melakukan offset. Tadi kan jarak dari objek luar ke dalam itu ada 2,5, ya. Kita kurangi setengah saja, jadi kita buat offset 2, ya. Caranya seperti ini, offset. Nah, kebetulan sudah 2, ya, langsung enter saja. Kita offset seperti ini. Nah, setelah offset, kita buat garis bantu, ya. Panjang ini kayak apa-apa, nggak ada batasan panjang, ini hanya garis bantu saja. Ya. Berikutnya kita lakukan extend, menghubungkan garis-garis ini dengan garis-garis bantu tadi, ya. Ini kita pilih semua blok begini aja, enter.
sambungkan, 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 sambungkan. Ya, setelah tersambung seperti ini, kita buang garis bantunya, kita hapus. Ya, jadi kalau kita dimension di sini, kita buat garis bantu dulu. Ya, kita buat garis bantu untuk menentukan betul nggak ininya. Kita dimension. Dua belas ya. Terus kita dimension lagi. 9 ya. Buang sebagai bentuk. Ini kita dimension lagi. Dua setengah ya, tepat sekali. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.